Bab 921. Dulu, ia pernah menetralkan racun Anda. Kemudian terjadi sesuatu dengan Anda. Ucapan Hartono berhenti setengah. Nona Victoria, kenapa Anda kemari? Siapa? Victoria, Tracy hendak bertanya. Hartono sudah menutup teleponnya. Ketika mendengar suara dari seberang telepon, Tracy mengernyitkan kening dengan erat. Raut wajahnya sangat rumit. Di saat seperti ini, untuk apa wanita itu datang ke sana? Paula marah. Tidak ada bagian untuknya. Benar sekali. Benar-benar terus menghantui. Naomi berkata dengan tak senang. Nona Tracy, Anda jangan marah. Sekarang Presdir Daniel keracunan. Pasti bukan ia yang menyuruh Victoria ke sana. Tadi Hartono bilang, Carla diracuni melalui makanan. Tracy memincingkan mata, lalu bergumam. 2 hari ini Carla selalu berada di sampingku. Bagaimana mungkin bisa diracuni? Benar. Ini benar-benar sangat aneh. Naomi juga merasa ada yang aneh dari masalah ini. Selain itu, makanan yang dimakan Nona Carla dan 2 tuan muda lain sama. Mereka baik-baik saja. Kenapa hanya Nona Carla yang keracunan? Siapa yang meracuni Nona Carla sebenarnya? Paula sama sekali tidak paham. Atau mungkin diracuni di rumah Wollens. Naomi kebingungan. Semalam ketika Nona Carla pergi masih baik-baik saja. Aku dengar dari Hartono. Kemarin setelah pulang, Nona Carla tidak makan apa-apa dan juga tidak minum. Begitu pulang langsung tak enak badan. Paula mengernyitkan kening. Selain itu mereka juga memeriksa restoran Laut Biru. Katanya tidak ditemukan masalah di sana. Benar. Laut Biru. Tracy memincingkan mata. Makanan terakhir Carla adalah restoran Laut Biru. Jika sungguh diracuni melalui makanan, maka pasti diracuni di restoran Laut Biru. Selain itu restoran. Pikirannya mulai membayangkan sosok Victoria. Entah kenapa, walaupun mereka masih belum punya bukti, tetapi ia mencurigai wanita itu. Paula, Tracy lekas memerintah. Kamu segera ke restoran Laut Biru. Periksa keseluruhan. Periksa ulang dengan cermat. Termasuk CCTV restoran semuanya selidiki. Baik, mobil berhenti di persimpangan depan. Paula meninggalkan mobil dan pergi dengan pengawal lain. Pasukan mobil Tracy lanjut menuju Ocean Wild. Naomi menenangkan. Nona Tracy, Anda jangan cemas. Setelah acara pembukaan selesai, aku akan menemani Anda pergi menjenguk Nona Carla. Paula seharusnya akan menemukan hasil dengan cepat. Ya, Tracy menjawab. Lalu matanya melihat ke arah luar jendela. Tatapannya sangat tegas. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dengan keluargaku. Tidak boleh. Naomi melihat ia yang seperti itu. Mau tak mau agak khawatir. Tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Di saat bersamaan, di rumah sakit, Hartono menghalangi Johnson dan Victoria. Lalu meminta orang memberitahu Ryan. Ryan buru-buru mendekat dan berkata dengan sungkan. Maaf, Presdir Johnson, Nona Victoria, Tuan Daniel kami tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Kami kemari untuk membantu Daniel. Johnson berkata dengan buru-buru. Bukankah Daniel keracunan? Pengobatan tradisional Victoria sangat luar biasa. Mungkin saja dapat membantu. Siapa yang memberitahu kalian? Ryan mengernyitkan kening. Masalah ini adalah rahasia keluarga Wollens. Kenapa mereka bisa tahu? Aku yang meminta mereka kemari. Terdengar suara Sanjaya. Paman Sanjaya. Ryan lekas menundukkan kepala dan minggir. Mereka bukan orang luar. Sanjaya berkata. Tuan besar selalu percaya dengan ilmu medis Victoria. Sekarang tuan muda dan Carla sakit seperti ini. Pengobatan modern tak bisa membantu. Maka kita hanya bisa mencoba pengobatan tradisional. Tapi, Ryan, biar aku coba. Victoria berbicara menggunakan bahasa isyarat dengan cemas. Jarum akupunturku berguna untuk menetralkan racun. Pasti dapat membantu Daniel dan Carla. Aku mohon, padamu biarkan aku mencobanya. Ryan sangat kesulitan. Selama ini telah banyak hal yang terjadi hingga ia mulai mencurigai Victoria. Walaupun belum pasti, tetapi ia tetap harus bersikap waspada terhadapnya. Bab 922. Jadi, Ryan tidak berencana membiarkan keluarga Hilton mengetahui masalah keluarga Wollens. Tak disangka Sanjaya malah memberitahu mereka terlebih dahulu.
Tentu saja Sanjaya tidak tahu. Bagaimanapun, ia terus menjaga Tuan Besar, ia sama sekali tidak tahu hal-hal yang terjadi. Jadi ia tidak memiliki rasa waspada terhadap Victoria. Ini bisa dimaafkan. Sekarang Carla dalam keadaan kritis. Sangat berbahaya jika salah langkah. Aku tidak berani memutuskan. Rian mengernyitkan kening. Lebih baik, tunggu Tuan Daniel bangun baru diputuskan. Kalau begitu aku pergi mencari Daniel. Victoria buru-buru berkata. Aku dengar dari Paman Sanjaya. Ia digigit oleh ular berbisa. Aku punya cara untuk menyelamatkannya. Ini, Rian agak ragu. Biarkan dia pergi. Sanjaya yang memutuskan. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Sanjaya sudah berkata demikian. Rian tentu saja tidak berani banyak bicara lagi. Terima kasih. Anda percaya padaku, ungkap Victoria dengan bahasa isyarat. Ayo jalan. Aku antar. Sanjaya membawa Victoria untuk mengobati Daniel. Johnson mengikuti dari belakang. Ia begitu perhatian di sepanjang jalan. Seolah sungguh menganggap Daniel adalah menantunya sendiri. Kamu pergi ke bandara dulu. Rian berpesan kepada Hartono. Baik, Hartono dan pengawal lain buru-buru pergi. Rian lekas mengikuti untuk mengawasi ayah dan anak keluarga Hilton itu. Ia tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi dengan Daniel lagi. Ajaibnya adalah 1 jam kemudian. Daniel sungguh bangun setelah pengobatan jarum akupuntur Victoria. Tuan Daniel, sudah bangun. Sanjaya bersukacita. Nona Victoria, kamu hebat sekali. Begitu cepat menyadarkan Tuan. Jarum akupunturku hanya membangunkan Daniel untuk sementara. Jika ingin membersihkan racun, masih membutuhkan sedikit waktu. Ujar Victoria. Harus diakupuntur setiap hari dan mengonsumsi obat tradisional. Kurang lebih dalam sebulan akan pulih sepenuhnya. Yang penting bisa sembuh. Sanjaya sangat bersemangat. Bagus sekali. Rian juga senang ketika melihat Daniel terbangun. Tak disangka, ilmu medis Victoria begitu hebat. Carla, Daniel memegang keningnya. Ia tampak sangat lemah. Bagaimana keadaan Carla? Tuan Daniel, Rian lekas maju memapahnya duduk. Carla masih berada di ruang ICU. Untuk sementara ia tidak dalam masa kritis. Daniel, tadi kamu digigit oleh racun berbisa dan pingsan. Victoria yang melakukan jarum akupuntur padamu. Kamu jadi begitu cepat bangun. Johnson buru-buru berkata. Lebih baik minta Victoria juga melihat anak itu. Victoria, Daniel mendongak. Lalu melalui penglihatan buramnya, ia melihat Victoria. Ia mengernyitkan kening. Kenapa kalian bisa di sini? Walaupun racun di tubuhnya masih belum bersih, pandangan masih buram. Tetapi ia masih sadar. Dalam keadaan ini, tidak seharusnya membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah sakit. Daniel, aku kemari untuk membantumu. Victoria lekas menggunakan bahasa isyarat. Kamu percaya padaku. Aku pasti dapat menyelamatkan Carla. Di sini ada dokter. Daniel memukul kepalanya sendiri. Sangat sakit. Sakit seolah mau meledak. Kalian pulang dulu. Daniel, Johnson baru saja ingin bicara. Di saat ini seorang perawat buru-buru datang melapor. Gawat, gawat. Nona Carla kejang-kejang lagi. Apa? Sekujur tubuh Daniel bergetar. Ia lekas berbalik badan turun dari ranjang. Tetapi tubuhnya sangat lemah. Hampir saja tumbang. Tuan Daniel, Rian segera memapahnya. Dia sekarang tidak boleh banyak bergerak. Victoria lekas menggunakan bahasa isyarat dengan cemas. Jika tidak, toksisitas akan menembus dalam tubuh. Johnson lekas mendorong sebuah kursi roda. Bersama Rian membantu memapah Daniel duduk di atas kursi. Lalu mendorong Daniel ke ruang ICU. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Sanjaya bertanya dengan cemas. Begitu banyak dokter. Tidak ada yang bisa menyembuhkan satu anak. Racun ini ganas sekali. Benar-benar dapat membunuh orang. Seorang dokter berbicara dengan nada menangis. Kami tak mampu menanganinya. Bab 923. Kamu, begitu Daniel berantusias. Bagian jantungnya muncul rasa nyeri. Tuan Daniel, jangan cemas. Aku sudah meminta orang untuk mencari tabib Hansen. Rian lekas menenangkan. Waktu tidak menunggu orang. Lily menundukkan kepala dengan putus asa. Ia berkata dengan suara serak. Carla dia sekarang. Daniel, biar aku mencobanya.
Victoria berjongkok di hadapan Daniel dan berbicara dengan bahasa isyarat. Percaya padaku. Baik, Daniel sekarang tidak punya cara lain. Hanya berpegang dengan secercah harapan. Jika kamu dapat menyembuhkan Carla, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Victoria pasti mampu menyembuhkan anak itu. Pasti. Johnson lekas berkata. Victoria, kotak obatmu. Cepat pergi. Victoria lekas masuk sambil membawa kotak obat. Lily dan para dokter penting lainnya menunggu di samping. Orang yang tak berkepentingan keluar dari kamar. Walaupun tubuh Daniel lemah, ia tetap bertahan dan menunggu kabar di luar. Sebelum Carla melewati masa kritis, ia tidak akan kemanapun. Pada saat ini, rumah sakit berpacu dengan waktu. Waktu itu sedang berlomba dengan nyawa. Di sisi lain, Tracy juga buru-buru tiba di Hotel Ocean Wild. Baru saja turun dari mobil, Jasper, bawahan Lorenzo datang menyambut serta mengingatkannya. Tuan sangat tidak senang. Nona Tracy, kamu harus hati-hati. Kakak sudah masuk. Tracy tahu Lorenzo tidak pernah menampilkan wajah di acara publik. Biasanya ia duduk di balik layar. Sudah tiba setengah jam, Jasper berkata dengan nada rendah. Cepat masuk, acara segera dimulai. Baiklah, Tracy menundukkan kepala berterima kasih. Terima kasih, Kak Jasper. Hotel Ocean Wild sangat ramai. Pintu masuk lantai 1 dipenuhi oleh berbagai media yang sedang menunggu dengan cemas. Tracy memakai pakaian putih. Ia membawa 8 pengawal wanita buru-buru masuk ke dalam. Seluruh media mengangkat kamera. Memotretnya tak berhenti. Pandangan Tracy tidak berpaling. Ia berjalan lurus menuju hotel. Di dalam ada banyak pekerja yang buru-buru menyambut dan mengantarkannya ke atas melalui lift VIP. Tracy melirik kaca di dalam lift, merapikan rambutnya dan anting mutiara. Tak lupa menambahkan pemerah bibir. Hanya dipoles sedikit saja. Kecantikan sudah tiada taraf. Ada ribuan wartawan media ternama menunggu di lokasi itu. Ketika Tracy masuk ke dalam, seluruh orang di ruangan itu heboh. Berbagai kilatan cahaya tak berhenti menyorot dan memotret Tracy. Tetapi Tracy sama sekali tidak berkedip. Wajahnya terus tersenyum dan masuk ruangan dengan anggun. Tracy, terdengar sebuah suara lembut. Duke Louis berlari dari pintu masuk lain. Akhirnya, bergabung dengan Tracy secara resmi. Kamu ini sebagai tuan rumah malah telat datang. Aku saja tiba lebih awal setengah jam. Sudah bertemu kakakku? Tracy bertanya dengan suara kecil. Sudah, Duke mengelap keringat di kepalanya. Walaupun sekarang sudah lebih ramah padaku, tapi aku masih belum tenang. Tuan Besar Louis dan Lorenzo telah bekerja sama. Keduanya sedang mendesak masalah Duke dan Tracy. Jadi Lorenzo menganggap Duke sebagai orang sendiri. Tetapi, Duke Louis masih sangat takut padanya. Kakakku tidak akan makan orang. Untuk apa takut? Tracy bercanda. Justru hewan peliharaannya yang ditakuti. Jangan coba-coba menyentuhnya. Jangan bicara lagi. Duke ingin menangis tanpa air mata. Tracy membuat gestur tangan. 2 orang duduk di atas panggung. Pembawa acara mulai memimpin acara pembukaan. Pertama-tama membacakan dokumen legal pembelian Ocean Wild Kota Bunaken. Lalu mengundang Tracy untuk berpidato. Pidato Tracy sangat singkat dan sederhana, namun sangat berpengaruh. Tema pidatonya adalah mengembalikan alam kepada manusia sehingga manusia tidak hanya melihat dan menikmati laut, namun juga dapat memahami laut. Karena mereka akan menggunakan teknologi tinggi untuk mendirikan arena bermain di dasar laut. Intinya adalah mendirikan terowongan kaca di dasar laut, agar orang-orang dapat masuk ke dasar laut melalui terowongan kaca ini untuk menikmati keindahan dunia laut secara dekat. Ide ini menarik perhatian seluruh media. Semua orang berebutan mengajukan pertanyaan. Tracy menjawab dengan lancar. Bab 924. Di belakang panggung, Lorenzo yang melihat adegan ini pun menyunggingkan senyuman puas. 2 tahun bimbingan tidak sia-sia. Dalam tulang Tracy sudah ada gen jenius keluarga Moore. Selama menemukan cara yang benar, maka ia akan langsung mahir setelah diajari. Dalam 2 tahun ini, ia telah terlahir kembali. Sekarang Tracy memahami budaya dan bela diri. Entah dimanapun dan sedang menghadapi masalah apapun, ia dapat melakukannya dengan mudah. Kedepannya juga dapat membantunya mengurus grup Moore, menjadi bantuan terhebatnya. Sekarang,
Mari kita undang Nona Tracy-Moore dan Duke Louis untuk meresmikan. Pembawa acara memimpin bagian acara terpenting. Tracy dan Duke berdiri. Mereka berjalan ke depan panggung. Kedua tangan hendak diletakkan di atas bola lautan. Mereka sedang menunggu aba-aba dari lampu yang menyinari layar belakang. Tangan Duke sudah diletakkan. Tracy hendak mengulurkan tangannya. Di momen ini terdengar sebuah suara lantang. Tunggu sebentar. Tracy menghentikan tangannya, lalu menoleh. Sekelompok jaksa berjalan mendekat sambil membawa dokumen. Ia berkata dengan serius, "Siapa penanggung jawab proyek Ocean Wild?" "Aku." Tracy menarik tangannya kembali dan mendekat perlahan. "Ada apa?" "Ini adalah kartu pengenalku." Jaksa ini menunjukkan kartu pengenalnya, lalu mengeluarkan selembar dokumen resmi. Proyek Ocean Wild Kota Bunaken mempengaruhi lingkungan ekologi laut. Sekarang juga harus dihentikan. Ini adalah dokumen resmi dari pemerintah. Semua orang menjadi gempar ketika mendengar ucapan ini. Tracy tercengang. Ia lekas menerima dokumen itu dan memeriksanya. Raut wajahnya berubah menjadi suram. Kenapa jadi seperti ini? Duke sangat terkejut. Grup Moore berusaha mendapatkan perairan Laut Selatan. Mereka menghabiskan uang 60 triliun. Untuk memulai proyek ini, mungkin masih harus menghabiskan lebih dari 20 triliun sampai 200 triliun. Di saat terpenting ini malah diminta dihentikan. Ini bukan hanya berarti grup Moore harus mengalami kerugian 200 triliun, namun ini akan mempengaruhi rencana bisnis mereka ke depannya. Bagaimanapun, mereka langsung mengalami kesulitan seperti ini di tahap awal. Kedepannya siapa yang berani bekerja sama dengan grup Moore? Membuka jalan untuk mereka. Aku ingin bertemu dengan pemimpin kalian. Hati Tracy sudah sangat bimbang. Tetapi ekspresi Tracy tetap tenang. Proyek ini sudah melalui proses pelaporan kepada pihak terkait. Sebelumnya mereka tidak diminta berhenti. Kenapa sekarang tiba-tiba minta dihentikan? Aku tidak tahu masalah detailnya. Aku hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jaksa itu berkata dengan nada netral. Jika kalian ada pertanyaan, dapat mengeluh kepada atasan. Ini adalah nomor kontak atasan. Setelah bicara, jaksa itu dan bawahannya berbalik badan pergi. Tracy kesal di dalam hati. Setelah itu, seluruh media di bawah panggung memotretnya. Ada juga reporter yang bertanya dengan semangat. "Nona Tracy, proyek ini diminta berhenti. Apakah ingin berkomentar?" "Nona Tracy, masalah ini menyebabkan berapa banyak kerugian grup Moore? Apakah ada 200 triliun? Nona Tracy, apakah masalah ini dilakukan oleh saingan perusahaanmu? Nona Tracy, apa rencanamu selanjutnya?" Konferensi pers selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya. Pembawa acara dan para eksekutif perusahaan lekas maju menjaga ketertiban. Naomi dan pengawal lainnya mengantar Tracy ke pintu belakang. Duke dan bawahannya juga mengikuti. Ada reporter yang mewawancarainya. "Duke Louis, apakah masalah ini akan mempengaruhi hubungan Anda dan grup Moore?" "Tidak akan," Duke Louis menjawab. Lalu buru-buru mengejar Tracy. "Tracy, jangan cemas. Aku akan memikirkan cara. Pasti dapat." Perang. Di balik layar, Lorenzo sangat marah. Ia menendang dan membalikkan meja. Meja kaca dan beberapa gelas sampahnya, yang digunakan untuk merayakan jatuh ke lantai. Dalam seketika, hancur menjadi berkeping-keping berserakan di lantai. Duke sangat terkejut. Ia berjalan mundur secara spontan. Bawahannya lebih tak berani bersuara. "Kakak, maaf. Ini adalah kesalahanku." Tracy menundukkan kepala minta maaf. "Daniel Wollens." Lorenzo memincingkan mata dengan bengis, meraung sambil menggerakkan gigi. "Aku terlalu meremehkanmu." Bab 925. Tracy tidak bicara. Ia tahu di dalam hati, yang dapat menyerangnya dalam situasi kritis, tentu saja hanya Daniel seorang. Pantasan saja akhir-akhir ini ia begitu sibuk. Ternyata ia sedang merencanakan ini. Benar-benar hebat. Di masa-masa paling penting ini, meminta jaksa keluar sambil membawa dokumen resmi agar grup Moore malu di hadapan seluruh media. Tampaknya masalah ini dapat menyebar dengan cepat. Membicarakan keterampilan bela diri dan pertempuran, grup Moore memiliki latar belakang pejuang. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi, Daniel bisa langsung tumbang setelah digigit ular berbisa, setelah bertemu Lorenzo.
Tetapi ketika membicarakan strategi bisnis, membicarakan kemampuan teknologi, keluarga Wollens masih selangkah lebih awal. Ini juga kenapa selama beberapa tahun ini grup Moore menunda masuk ke dalam pasar domestik. Mereka menunggu selama 2 tahun. Jelas-jelas Daniel dipenuhi musuh dari dalam dan luar. Tetapi anak itu malah bisa menyerang grup Moore balik di saat-saat kritis seperti ini. Ini membuat grup Moore tak punya ruang untuk beraksi. Pantas saja Lorenzo yang biasanya selalu tenang dapat mengamuk besar. Ini keputusan resmi pemerintah. Seharusnya tidak berhubungan dengan Daniel. Duke berkata dengan suara lemah. Ia sekarang sibuk sekali. Seharusnya tak punya waktu untuk meladeni kalian. Mata Lorenzo menatapnya. Duke merasakannya. Lalu lekas mengubah ucapannya. Aku juga tidak paham. Aku hanya menebak. Tracy, aku pergi dulu. Telepon aku jika ada sesuatu. Setelah bicara, Duke melarikan diri dengan panik. Kakak jangan marah. Aku akan mencari cara untuk memperbaikinya. Tracy membujuknya dengan nada ringan. Siang tadi kenapa telat? Tanya Lorenzo. Aku pergi ke rumah sakit. Tracy tidak berencana menutupinya. Lorenzo mengernyitkan kening. Memelototinya dengan dingin. Walaupun tidak bicara. Tetapi aura dingin itu sudah membuat orang ketakutan. Tracy hanya menundukkan kepala. Tidak bicara sepatah kata pun. Naomi ingin membela Tracy. Namun ia juga tak berani. Beberapa lama kemudian, Lorenzo baru mengalihkan pandangan dan memerintah. Blokir informasi dulu. Setelah itu, ia langsung pergi. Baik, setelah langkah kaki itu terdengar menjauh, Tracy baru mendongak kepala. Ia melihat ke arah pintu sambil menarik napas dalam-dalam. Kali ini benar-benar masalah besar. Naomi memegang jantungnya. Ia merasa takut. Tatapan Tuan tadi seolah ingin membunuh orang. Kali ini grup Moore rugi besar. Tak disangka Presdir Daniel begitu hebat. Pengawal lain berkata dengan putus asa. Bagaimana ini? Tidak dengar ucapan Tuan. Tracy mengernyitkan kening. Blokir informasi dulu. Baik, para pengawal lekas melaksanakan. Anda istirahat dulu. Naomi menghiburnya. Sekarang tidak ada gunanya mencemaskan hal ini. Kami akan memikirkan cara lagi. Ini baru permulaan. Tracy duduk di sofa dengan frustasi. Grup Wollens dan Moore terus berseteru. Entah harus berakhir seperti apa. Pertama kali, Daniel dan Lorenzo berkonfrontasi secara langsung. Daniel masuk rumah sakit. Grup Moore rugi 200 triliun. Kedua pihak kalah. Tidak ada pihak yang menang. Yang penting adalah anak-anak berada di tengah kedua pihak dan mengalami bencana menyedihkan. Carla telah menyinggung Siapa yang tega meracuni anak berumur 6 tahun? Anak yang polos dan baik hati. Apakah terkait dengan perseteruan dua keluarga ini? Ketika sedang merenung, Paula meneleponnya. Tracy segera menjawab. Bagaimana? Belum menemukan masalah. Paula berkata. Dengar-dengar. Thomas juga sudah kemari pagi-pagi. Ia telah memeriksa semua barang. Bahkan sampah semalam juga telah diperiksa. Benar-benar tidak ada yang patut dicurigai. Bawahan keluarga Wollens selalu melaksanakan tugas dengan sempurna. Setelah Thomas pergi, ia meminta bos untuk tidak membuka restoran selama seminggu. Semua orang tidak boleh masuk dan keluar. Barang-barang juga tidak boleh dipindahkan. Jadi, ketika aku kemari, seluruh barang masih sama persis dengan kondisi semalam. Hanya saja, tidak tahu apa yang kurang. channel